Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan kode SPAI 4207. Perkenalkan, saya Muhammad Sulaiman, dosen pengampu mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini, secara bersama-sama kita akan belajar menggali tentang landasan filosofis terkait pendidikan Islam, mulai hakikat filsafat, tujuan pendidikan Islam, konsep manusia dalam Islam, hingga pemikiran besar para filosof Islam, mulai dari Al-Farabi, Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, dan juga Ibnu Maskaweh. Melalui mata kuliah ini, kita akan diajak berpikir lebih kritis, reflektif, dan mampu memahami mengapa pendidikan Islam dibangun di atas dasar nilai wahyu dan juga akal serta akhlak. Rekan-rekan mahasiswa, pernahkah Anda bertanya, mengapa tujuan pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan pendidik yang cerdas, tetapi juga beriman, berakhlak mulia, dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat? Atau mengapa metode pendidikan dalam Islam berbeda dengan pendidikan yang hanya berorientasi dengan pencapaian akademik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui kajian filsafat pendidikan Islam. Mata kuliah ini menjadi penting karena memberikan fondasi berpikir, memahami hakikat manusia tentang hakikat ilmu dan tujuan pendidikan. Dengan memahami fondasi tersebut, calon pendidik tidak hanya mengetahui bagaimana mengajar, tetapi juga perlu memahami mengapa pendidikan itu perlu dilakukan dan arah di mana pendidikan harus berjalan. Filsafat pendidikan Islam merupakan mata kuliah teori atau konseptual dengan bobot 3 SKS yang mengkaji pemikiran filosofis mengenai hakikat, tujuan, prinsip, dan sistem pendidikan menurut perspektif Islam. Dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari makna dan fungsi filsafat, hakikat pendidikan dalam Islam, sumber-sumber filsafat pendidikan Islam, konsep-konsep utama seperti tarbiyah, taklim, ta'dzib, dan juga hakikat manusia sebagai makhluk pedagogis, konsep jiwa menurut para filosof Islam, dan pemikiran para filosof Islam, mulai dari Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Maskaweh, dan tentunya pemikiran filsafat Islam lainnya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa pada program studi pendidikan agama Islam diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep filsafat pendidikan Islam dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Mahasiswa juga diharapkan mampu berpikir filosofis, logis, sistematis, kritis, reflektif, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktek pendidikan sehingga menjadi pendidik yang profesional, berkarakter, dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa. Mahasiswa sekalian, selama 16 aktivitas pembelajaran, kita akan mempelajari berbagai konsep penting dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Aktivitas yang pertama, kita akan belajar makna dan fungsi filsafat dengan melalui modus asinkronus melalui LMS dan metode belajar mandiri. Aktivitas kedua, kita akan mempelajari hakikat dan tujuan pendidikan dalam Islam. Aktivitas ketiga, sumber-sumber akademik filsafat pendidikan Islam. Dan pada aktivitas keempat, kita akan belajar tentang istilah-istilah kunci dalam filsafat Islam, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dzib. Selanjutnya, kita akan belajar konsep manusia sebagai makhluk pedagogis menurut Islam. Pada aktivitas ke-6, kita akan belajar tentang hakikat jiwa, an-nafas, dan fitrah manusia. Aktivitas ke-7, kita akan mempelajari filsafat pendidikan Islam menurut Al-Farabi. Aktivitas ke-8, kita akan belajar filsafat pendidikan Ibnu Sina. Aktivitas ke-9, kita akan belajar filsafat pendidikan Imam Al-Ghazali. Aktivitas ke-10 kita akan belajar filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Pada aktivitas ke-11 kita akan belajar filsafat pendidikan dalam sistem dan tradisi pesantren. Aktivitas ke-12 tentang analisis perbandingan tentang pemikiran tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam. Aktivitas 13 terkait implementasi filsafat pendidikan Islam dalam pendidikan kontemporer. Ke-14 adalah terkait analisis isu-isu pendidikan Islam berdasarkan perspektif filsafat pendidikan Islam. Dan yang ke-15 adalah review materi dan persiapan UAS, dan yang ke-6 adalah UAS. Pada aktivitas 1 dan sampai aktivitas 14, memang polanya
Karena ini adalah mata kuliah konseptual atau teori, maka kita melalui pendekatan asinkronus, melalui LMS, e-learning, universitas terbuka, dan tentunya belajar mandiri dan diskusi terbimbing. Agar berhasil mengikuti kuliah ini, saya menyarankan Anda untuk membaca modul sebelum mengikuti tutorial setiap minggunya. Catat konsep-konsep penting, aktiflah berdiskusi di forum, dan jangan ragu mengajukan pertanyaan apabila terdapat materi yang dianggap susah atau belum dipahami. Dalam mata kuliah filsafat, tidak semua jawaban bersifat tunggal. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis, berlatih memberikan argumentasi yang logis, serta menghargai berbagai sudut pandang akan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran kita. Selama mengikuti mata kuliah ini, Anda juga akan mengerjakan beberapa bentuk penugasan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir filosofis. Tugas-tugas tersebut meliputi diskusi mengenai berbagai isu pendidikan Islam, analisis pemikiran para tokoh filsafat pendidikan Islam, refleksi terhadap praktik pendidikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta penerapan konsep-konsep filsafat pendidikan Islam dalam menyelesaikan permasalahan nyata di dunia pendidikan. Melalui berbagai tugas tersebut, Anda diharapkan tidak hanya sekedar memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam praktek pendidikan. Rekan-rekan mahasiswa, perlu kami jelaskan juga, nilai akhir tutorial ini terdiri dari 20% keaktifan dan kehadiran pada e-learning, 30% diambilkan dari nilai diskusi pada aktivitas-aktivitas pembelajaran, dan 50% kontribusi berasal dari tugas yang berasal pada materi-materi mulai dari aktivitas 1 sampai aktivitas yang terakhir. Mahasiswa sekalian, dan jangan lupa, terkait sumber belajar utama mata kuliah ini adalah menggunakan modul Filsafat Pendidikan Islam yang berwarna hitam ini dengan kode SPI 4207. Selain itu, Anda juga perlu memanfaatkan berbagai referensi pendukung seperti karya Umar Muhammad Tomi As-Saibani, karya Profesor Abu Dinata, karya Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas, Hasan Langgulung, Bedri Jikok, serta Fatih Malkawi. Dan boleh mengeksplor sumber-sumber lain yang relevan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan Filsafat Pendidikan Islam dengan kode SPAI 4207. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, Bapak teringat dengan salah satu pesan dari cendekiawan Islam. Dan ini sebenarnya termasuk juga menjadi tantangan. Orang sering bertanya, bisakah menanamkan nilai-nilai afektif dan psikomotorik pada proses pembelajaran jarak jauh? Ada dua pertanyaan yang senantiasa diulang oleh guru Bapak dulu ketika mengawali perkuliahan sebagai seorang Muslim. Pertanyaan pertama apa yang ditanyakan? Apakah hari ini sudah sholat subuh secara tepat waktu? Ya, kecuali yang sedang uzur ya. Kira-kira bagaimana teman-teman sekalian? Semuanya sudah sholat subuh tepat waktu Sudah, ya? Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, baik. Pertanyaan yang kedua, sudahkah teman-teman sekalian juga membaca Al-Quran hari ini? Sudah? Sudah, Pak, ketika sholat subuh. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik. Karena apa? Di antara asas bangunan Islam itu adalah Al-Quran. Iqra' membaca. Maka qiraatul Quran juga dikatakan sebagai miftahu tamaddun. Kunci tersusunnya peradaban Islam juga dengan dimulainya kita membuka hari dengan membaca Al-Quran. Nah, itu adalah dua pertanyaan yang mudah-mudahan bisa senantiasa menjaga semangat kita dalam berislam. Baik, izin Bapak akan share screen terkait perkuliahan kita pada sesi kali ini. Baik. Bapak ini. Apakah sudah terlihat? Oke. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Ya.
Pada kesempatan sesi kali ini, yaitu pada aktivitas ke-14 terkait mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, setelah pada sesi-sesi yang sebelumnya, aktivitas sebelumnya, kita semua sudah menjelajah tentang dasar-dasar filsafat pendidikan Islam, hakikat pendidikan Islam, konsep tentang jiwa nafas manusia dan akal manusia, serta kita sudah mulai mengelana tentang bagaimana pemikiran filsafat pendidikan Islam mulai dari Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan sekarang kita sampai pada bagian materi yang terakhir, ya, yaitu yang sifatnya Nusantara banget nih, genuine, itu hanya muncul di Indonesia, yaitu terkait filsafat pendidikan Islam dalam sistem dan tradisi pesantren. Teman-teman sekalian, apakah ada di antara teman-teman yang alumni pesantren? Ada Pak. Baik, baik, terima kasih. Kak Ada, Intan dari Pak. pesantren mana? Saya dari alumni Madrasah Ulumul Quran Pagar Air Banda Aceh, Pak. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Terus selanjutnya ada lagi yang mungkin alumni pondok pesantren? Saya Pak Baik, Kak Zahra Nafi. Silakan Kak Zahra. Dari pondok pesantren apa? dari Pondok Pesantren Hayyinul Quran di Yogyakarta. Masya Allah, pondok pesantren Anil Quran Yogyakarta. Alhamdulillah, artinya kita sedang coba belajar tentang diri kita sendiri. Dari mana kita berasal. Ternyata dari pesantren. Baik. Nah, eh, pada sesi kali ini kalau dalam BMP, dalam modul, maka ada di modul 9, maka mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan filsafat pendidikan Islam dalam sistem dan tradisi pesantren. Selanjutnya bisa memahami menggunakan konsep pendidikan Islam terpadu. Selanjutnya menjelaskan tentang unsur, model, dan falsafah pesantren. Selanjutnya menghayati sumbangsih pesantren bagi peradaban. Nah, berkaitan dengan CPMK dan sub CPMK, mungkin kita perlu ingat untuk mata kuliah ini secara garis besar maka mahasiswa diharapkan mampu menelaah makna dan fungsi filsafat, hakikat dan tujuan pendidikan Islam, serta istilah kunci, sumber, hakikat manusia, serta pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan bagaimana pesantren untuk menyelesaikan masalah pendidikan Islam. Adapun terkait dengan CPUMK, maka mahasiswa mampu menerapkan filsafat pendidikan Islam dan sistem pendidikan Islam dalam pesantren. Adapun sub CPMK pada modul 9 atau aktivitas 14 ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konsep pendidikan Islam terpadu, dan yang kedua adalah mampu mengilustrasikan filsafat pendidikan pesantren. Nah, indikator ketercapaiannya adalah apabila mahasiswa mampu menerapkan filsafat pendidikan Islam dalam sistem tradisi pesantren, mencakup definisi, unsur, tradisi, sistem, serta dasar filosofisnya. Setelah mempelajari modul yang ke-9, maka mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan asal-usul pesantren, mengidentifikasi 5 unsur pembentuk pesantren, membedakan model-model pesantren, serta menjelaskan 7 falsafah pendidikan pesantren. Nah, Bapak perlu ingatkan lagi nih, dalam proses sistem pembelajaran PJJ di Universitas Terbuka, maka mahasiswa diminta untuk belajar mandiri dengan cara membaca modul, merekam hasil baca, dan mengerjakan latihan-latihan yang ada di BMP atau modul. Selanjutnya yang kedua adalah mahasiswa melaksanakan tutorial online atau tuton dalam bentuk diskusi terbimbing bersama tutor dan sesama mahasiswa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan tes formatif dan tugas tutorial melalui mengukur pemahaman tiap modul secara bertahap, dan yang terakhir nanti mahasiswa akan dijadwalkan untuk mengikuti asesmen sumatif untuk mendapatkan ketercapaian seluruh CPMK. Nah, berkaitan dengan pesantren nih, maka pesantren ini sebenarnya adalah puncak piramida, ya. Jadi sang puncak piramida. Kenapa? Coba bayangkan, adakah sebuah sekolah yang mendidik teman-teman semua selama 24 jam. Bayangkan, tidak main-main. 24 jam penuh sejak bangun tidur hingga terlelap kembali. Dari tidur sampai tidur lagi. Itulah pesantren, yaitu tradisi pendidikan tertua dan paling mengakar di Indonesia. Ya, jadi setelah sesi ini nanti kita akan belajar mampu menjelaskan definisi pesantren dan asal-usulnya,
mengenali unsur-unsur pembentuk pesantren, membedakan model pesantren, dan juga memahami filsafat pendidikan pesantren. Nah, pada peta perjalanan materi ini, pada kegiatan belajar pertama, kita nanti akan mengenal pesantren. Apa sih definisi dan istilah santri? Seperti apa asal-usul dan jejak sejarah pesantren? Selanjutnya, apa 5 unsur utama dari pesantren? Pada kegiatan belajar kedua, kita akan belajar tentang model dan filosofi. Ada 4 model pesantren. Selanjutnya, kita juga akan mendalami tentang 7 falsafah pendidikan. Yang terakhir adalah bagaimana pesantren membentuk peradaban. Nah, kita mulai dari kegiatan belajar yang pertama. Apa itu pesantren? Jadi kita coba akan menelusuri dulu tentang kata santri. Teman-teman tahukah dari mana kata santri berasal? Teman-teman tahu enggak? Kata santri ini berasal dari mana? Ada yang mungkin punya jawabannya? Ya. Nah, jadi menurut para ahli ini pun ternyata punya ikhtilaf, punya perbedaan pendapat. Dari mana kata santri ini? Ya, pendapat yang pertama, kata santri dari bahasa Sanskerta, dari kata sanstri, artinya adalah orang yang paham kitab suci. Ini pendapat menurut Burke. Pendapat yang kedua, santri itu berasal dari kata cantrik. Cantrik itu, kalau dalam pewayangan ada namanya cantrik. Cantrik itu murid yang berguru pada orang pandai. Ini menurut pandangan Wycliffe. Selanjutnya, menurut Zimek, maka santri berasal dari kata santra, yaitu manusia yang baik dan suka menolong. Nah, ini adalah istilah kata santri menurut para ahli. Ya. Selanjutnya pondok. Nah, kan kalau kita berbicara santri, maka kemudian kita juga berbicara tentang pondok. Kalau pondok ini diambilkan dari kata bahasa Arab, dari kata funduk. Ya, artinya adalah tempat menginap. Jadi maka pesantren adalah miniatur dunia, laboratorium kehidupan, tempat santri belajar hidup. Ini dikemukakan oleh Nurholis Majid. Nah, di sini ini Bapak ilustrasikan ini adalah bahasa Sanskerta, dari mulai santri ini adalah cantrik, ini adalah santra orang yang nolong, dan keempat ini adalah salah satu funduk yang ada di Maroko. Baik. Selanjutnya, tentang jejak secara sejarah pesantren. Dari mana sebenarnya pesantren itu bermula? Akar pesantren tak lepas dari konsep tentang kapan masuknya Islam Nusantara. Maka ada 3 pandangan. Ada yang mengatakan dimulai dari abad ke-7, ya. Kemudian ada yang mengatakan dari abad ke-9, dan ada juga yang mengatakan dari abad ke-13. Dan masing-masing ahli juga mengungkapkan argumentasinya tersendiri. Dan ini sebenarnya bisa untuk saling melengkapi. Jadi nanti teman-teman bisa explore lebih dalam, sebagaimana juga teman-teman baca pada buku modul yang 9. Nah, 3 akar pesantren, ya. Jadi awalnya Sufi itu punya mursyid, punya guru yang dituakan. Metode baru misalnya kayak Gontor, mereka punya Kulliyatul Muallim al-Islamiyah, gitu ya. Selanjutnya keempat, yaitu pesantren yang fokus pada keterampilan. Misalnya ada pesantren Eco Farm, mereka khusus pada keterampilan pertanian. Ada pesantren khusus santrinya belajar otomotif. Nah, ini adalah model pesantren yang keempat. Ya, tetapi semua hanya beda kulit. Ruhnya tetap sama, yaitu tentang pengajaran, keagamaan, dan kemandirian. Nah, eh, pada KB2 juga dipelajari tentang bagaimana modernisasi ala Kiai Imam Zarkasi. Perlu yang diingat, modern tidak sama dengan mengubah isi agama. Jadi Gontor itu memadukan madrasah dan pesantren, yang diperbarui adalah metodenya, ya, bukan ajarannya. Maka Gontor misalnya mengenal punya 4 sifat lulusan. Pesantren itu sebagai pusat intelektual keagamaan, terbuka namun selektif, dan menghubungkan agama dan budaya. Ya. Selanjutnya anti penjajahan dan kedoliman. Maka kita lihat bagaimana peran Kiai Haji Wahid Hashim ikut merumuskan Pancasila, maka dan pesantren terkenal sebagai pusat perlawanan terhadap kolonial, gitu ya. Selanjutnya, pesantren juga menumbuhkan sifat ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan. Selanjutnya, sifat wasatiyah, moderasi dalam Islam, dan pendidikan tentang keikhlasan. Sekarang, mungkin kita bisa bertanya, mengapa pesantren itu bertahan berabad-abad?
Baik, mari teman-teman segera bergabung, kan segera kita mulai. Oke, kita mulai ya. Oke.
Oke, baik. Terima kasih. Selamat kepada yang juara dan juara satu. Siapa? Juara tiga adalah Kak Zara Nafis. Oke, selamat. Untuk Kak Zara Nafis peringkat tiga, Kak Mita Dewi peringkat dua, dan peringkat pertama Kak Siti Haliza Azmi. Baik. Oh, baik. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Kita semua sudah menyampaikan dan berefleksi terhadap materi ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar terkait materi kita pada filsafat pendidikan Islam terkait pesantren. Baik Bapak, mohon izin untuk bertanya. Ya, silakan. Terima kasih banyak sebelumnya atas ilmu-ilmu yang diberikan, sangat-sangat membantu dalam perkuliahan kali ini. Namun ada beberapa hal Bapak yang memang ingin saya pertanyakan berhubung dengan pengimplementasian pesantren pada era modernisasi saat ini. Tadi disampaikan bahwa modern itu sama dengan tidak sama dengan mengubah isi agama ya Bapak. Betul. Nah, namun itu beberapa hal yang memang menjadi pertanyaan. Salah satunya itu bagaimana cara mengintegrasikan sains modern atau mungkin yang sering kita pakai itu AI mungkin ya Bapak ke dalam kurikulum pesantren tanpa membunuh ruh takdim tersebut dikarenakan memang mau tidak mau kita berada pada zaman atau abad ke-21 yang memang notabene itu modernisasi teknologi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan, Kak Mita. Ada sebuah kata mahfudot yang sangat terkenal di kalangan para santri, yaitu al-akhdu, al-muhafadatu ala al-qadim salih wal-akhdu bil jadidil aslah. Jadi kita sebagai seorang santri, sebagai seorang muslim itu apa? Al-muhafadah ala al-qadim salih. Menjaga hal-hal yang baik yang telah ada pada masa lampau. Jadi tradisi-tradisi baik yang itu muncul dari sejak masa lampau harus kita jaga. Ya, termasuk tadi di kalangan pesantren kita belajar tentang konsep adab, hormat, kepatuhan, kesantunan terhadap para guru. Itu perlu dipertahankan. Tetapi ingat apa? Wal ahdu bil jadidil aslah. Kita diperbolehkan untuk ahdu, mengambil, mengadaptasi bil jadidi dengan sesuatu yang baru al aslah, yang itu lebih baik dan membawa kebaikan. Maka artinya apa? Ketika ada modernisme yang itu ternyata baik, termasuk tentang penggunaan AI, artificial intelligence, anak-anak pesantren juga harus melek. Tapi tentunya melek AI ini didasari oleh pondasi keilmuan yang kuat, tetap pada kesantunan di era digital. Makanya kemudian santri juga sekarang sudah harus melek dengan AI. Maka dan ini sesuai juga dengan rancangan program pemerintah, seluruh santri pun harus kemudian melek AI. Maka tentunya AI yang dibimbing sesuai dengan ketentuan dan etika digital yang berlaku. Jadi ini sangat baik sekali untuk para santri. Demikian Kak Mita.